Kanyana sebuah kampung di provinsi Karnataka, India. Warganya mayoritas berkasta rendah dan sehari-hari bekerja sebagai petani kelapa dan pinang untuk tuan-tuan pemilik tanah pertanian. Di kampung itulah Mohan Kumar lahir di keluarga petani miskin berkasta rendah. Sejak kecil dia dikenal santun dan pendiam. Berbeda dengan anak-anak di kampungnya, Mohan dan ketiga saudara kandungnya suka belajar dan sekolah. Masa-masa paling sulit bagi Mohan ketika di usianya yang ke-14, ayahnya meninggalkan mereka tanpa alasan jelas. Sejak saat itu, Mohan bertambah dekat dengan ibunya. Bagi Mohan, ibunya adalah segalanya. Setamat SMA, Mohan melanjutkan kuliah dan berhasil meraih gelar sarjana. Pada November 84, dia mulai bekerja sebagai guru kontrak di SD Shiradi dan di beberapa sekolah lainnya. Pernikahan pertama Mohan dengan seorang perempuan Kristen bernama Mary berakhir dengan perceraian. Sebabnya Mohan yang beragama Hindu menolak pindah agama mengikuti sang istri. Pada tahun 92, Mohan Kumar menikah lagi lewat perjodohan dengan seorang gadis bernama Manjula. Keduanya memiliki 2 anak. Tapi ternyata bagi Mohan, memiliki 1 istri saja tidak cukup. Sebab itu dia menikah lagi dengan Sri Devi dan memiliki 2 anak dari wanita itu. Sejak tahun 2003, Mohan Kumar sepertinya semakin sibuk. Kepada kedua istrinya, dia mengatakan jarang di rumah karena harus mengajar berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Istri-istrinya tidak keberatan sebab mereka percaya Mohan adalah pria bertanggung jawab. Terbukti Mohan tidak pernah menelantarkan keluarganya. Dia selalu memberikan biaya hidup secara teratur kepada mereka dan memperlakukan istri-istri dan anak-anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang. Paling tidak begitulah yang tampak di permukaan. Tapi di balik semua itu, tak seorang pun yang tahu sepak terjang Mohan Kumar. Hati Anita Mulia berbunga-bunga. Sudah beberapa waktu belakangan, gadis itu berpacaran dengan seorang pria bernama Sudhakar Kulal yang ditemuinya di stasiun bus. Di usianya yang ke-22, Anita yang tinggal di Banwal mulai was-was. Tidak seorang pria pun sudi melamarnya untuk menjadikannya istri. Saban hari, wanita itu bekerja sebagai pelinting bidi, sejenis rokok tradisional dari daun tembakau. Keluarganya sederhana dan berkasta rendah. Anita tahu beban keluarganya berat sekali memiliki anak perempuan seperti dirinya. Jika nantinya dia menikah, keluarganya harus membayar mahar ke pihak pria. Dari mana keluarganya mendapatkan uang untuk membayar semua itu? Sebab itulah ketika pacarnya Sudhakar Kulal berkata, "Aku akan melamarmu. Aku cinta kau Anita. Keluargamu tidak perlu membayar mahar sepeser pun." Betapa bahagianya Anita Mulia. Bagi Anita, si gadis pelinting bidi, ini adalah anugerah luar biasa. Mendapatkan pria sesempurna Sudhakar, lajang, memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, dan benar-benar tulus mencintai Anita tanpa mengharapkan mahar apapun. Sudhakar ingin mereka menikah dengan cara sederhana saja, yaitu di kuil dan di depan petugas kantor catatan sipil di kota Hasan. Menurut Sudhakar, biaya pesta pernikahan sebaiknya disimpan saja untuk bekal hidup mereka nanti sebagai pengantin baru. Tentu saja Anita Mulia tidak keberatan. Tanpa sepengetahuan keluarganya, Anita dan calon suaminya berangkat ke kota Hasan untuk menikah. Sudhakar memintanya membawa kain sari terbaiknya serta uang dan perhiasan dan seluruh tabungan yang dikumpulkannya selama bekerja sebagai pelinting bidi. Setiba di kota Hasan, keduanya menginap di sebuah motel murah tidak jauh dari stasiun bus. Di sana mereka berhubungan layaknya suami istri. Keesokan hari keduanya bersiap-siap berangkat ke kuil untuk menjalani upacara pemberkatan pernikahan. "Tinggalkan saja perhiasan dan uangmu di kamar motel," kata Sudhakar pada calon istrinya. Anita menuruti. Saat berjalan menuju kuil melewati stasiun bus, tiba-tiba Sudhakar menyodorkan sesuatu. "Ini pil KB. Makanlah supaya kau tidak hamil sebelum waktunya." Demikian katanya pada Anita. Sudhakar menganjurkan agar Anita menelan pil itu di WC umum yang ada di stasiun. Karena menurutnya setelah menelan pil, Anita akan merasa ingin buang air kecil beberapa kali. Anita kembali menuruti anjuran calon suaminya tercinta. Dan setelah itu, Anita tidak keluar lagi dari WC umum. Di tahun itu, tahun 2009, kawasan Dakshina Kannada di Provinsi Karnataka dianggap kawasan yang panas dan rawan.
Pemeluk tiga agama di sana, Hindu, Kristen, dan Islam saling curiga dan gontok-gontokan menganggap ajaran agamanya yang paling benar sehingga merasa berhak memerangi pemeluk agama lain. Hal ini diperparah oleh pemerintah dan aparat yang loyo, tidak punya wibawa dan kekuatan untuk mengatur ketiga pemeluk agama itu agar bisa hidup harmonis. Rumah ibadah diserang, antar umat beragama saling adu jotos. Bahkan polisi pun gemetar saat ditugaskan ke kawasan sekitar Banwal yang terkenal rawan. Disinilah pada 17 Juni 2009, polisi menerima laporan hilangnya Anita Mulya, wanita berusia 22 tahun, seorang pelinting rokok bidi. Selama 2 hari, keluarga dan tetangga mencari Anita, tapi nihil. Gosip pun mulai menyebar tentang adanya love jihad atau jihad cinta. Anita Mulya yang beragama Hindu dikabarkan diculik seorang pria Muslim untuk dipaksa berpindah agama. Mendengar hal itu, warga Hindu panas dan protes. Mereka melakukan unjuk rasa di depan kantor polisi menuntut agar si penculik ditangkap. Karena situasi semakin panas dan dikhawatirkan akan pecah jadi kerusuhan, polisi segera membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Inspektur Nanjunde Gowda. Tim khusus mencari Anita Mulya, tapi tetap saja wanita itu tidak ditemukan. Sementara itu, ditemukan jasad seorang wanita di sebuah WC umum di stasiun bus di Kota Hasan. Tak seorang pun yang mengenali wanita malang itu. Ketika otopsi dilakukan, ditemukan sianida dalam tubuhnya. Polisi menyimpulkan wanita itu bunuh diri di dalam WC umum di stasiun bus Kota Hasan. Kabar itu sampai ke telinga Inspektur Gowda. Sang inspektur yang curiga segera meminta keluarga Anita mengidentifikasi penemuan itu. Dan benar, wanita itu adalah Anita Mulya. Keluarganya terkejut menerima kenyataan itu. Mereka menolak teori yang mengatakan Anita meninggal bundir akibat menelan sianida. Inspektur Gowda bersama tim menanyai semua orang dan mendapat informasi Anita dan seorang pria menginap di sebuah motel di dekat stasiun bus. Ketika polisi menanyai petugas hotel, dia membenarkan seorang wanita dengan ciri-ciri seperti Anita Mulya menginap bersama seorang pria. Keduanya mengaku sebagai suami istri. Di registrasi tamu hotel tertulis nama pria itu, tapi polisi yakin nama itu fiktif. Untungnya, sang inspektur dan tim menemukan benda paling berharga untuk keperluan investigasi, yakni ponsel Anita. Mereka pun memeriksa daftar nomor masuk dan keluar di ponsel itu. Tim juga memeriksa nomor yang masuk dan keluar di telepon rumah keluarga Anita. Hasil investigasi menunjukkan ada nomor ponsel yang sering berkomunikasi dengan Anita. Nomor itu berlokasi di kawasan Madikeri. Pemiliknya bernama Sridhar. Polisi pun mendatangi kediaman Sridhar. Sridhar mengatakan nomor itu dipakai Kaveri, saudara perempuannya yang juga hilang sejak 17 Maret 2009. Informasi ini membuat polisi terkejut. Sepertinya kini ada korban baru. Dari pemeriksaan ponsel Kaveri, polisi menemukan 2 nama wanita lainnya, yaitu Vinuta dan Puspa. Keduanya juga ternyata dilaporkan hilang oleh keluarga mereka. Inspektur Gowda dan tim tidak menyangka kasus ini jadi panjang berbelit. Ada apa di balik hilangnya wanita-wanita itu? Sang inspektur kemudian menghubungi stasiun-stasiun polisi lainnya dan menanyakan daftar wanita-wanita yang dilaporkan hilang. Sang inspektur mulai menyusun lini masa atau timeline berdasarkan tanggal hilangnya mereka. Inspektur Gowda juga memeriksa nomor IMEI atau International Mobile Equipment Identity yang terdiri dari 15 digit nomor unik untuk setiap ponsel. Nah, polisi menemukan ada sebuah ponsel yang kerap memakai SIM card ponsel wanita-wanita yang hilang itu. Hasil pelacakan menunjukkan ponsel itu berada di Deralakate, sebuah kawasan di pinggiran Mangaluru. Ketika polisi mendatangi si pemilik ponsel, dia mengatakan ponsel itu telah diberikannya pada keponakannya. Nama keponakannya itu adalah Mohan Kumar, seorang guru SD. Polisi juga memperoleh informasi penting dari Sumitra, seorang penjahit wanita yang mengenal Mohan Kumar. Dia melihat Mohan bersama seorang wanita muda di stasiun bus yang ciri-cirinya mirip dengan Anita Mulya. Menurut Sumitra, Mohan juga pernah mendekatinya pada tahun 2005 dan mengaku sebagai supervisor perkebunan dan menawari menikahi dirinya. Inspektur Gowda yakin
Mereka telah menemukan pria yang mereka cari selama ini. Mereka kemudian memasang jebakan untuk menangkap Mohan Kumar. Polisi minta Sumitra menelpon Mohan Kumar dan pura-pura ingin bertemu dengannya di stasiun bus. Pada 21 Oktober 2009, ketika Mohan muncul di stasiun, polisi langsung meringkusnya. Pada saat yang sama, rumah Sri Devi, salah satu istri Mohan, juga digerebek polisi. Dan di sana ditemukan bubuk sianida dalam jumlah besar. Selain itu juga ditemukan stempel palsu instansi pemerintah dan surat bukti gadai untuk sejumlah perhiasan. Inspektur Gowda menginterogasi Mohan Kumar non-stop dan pengakuan mengerikan meluncur dari mulut pria itu. Ternyata dia melakukan aksi kejinya sejak 2004 hingga 2009. Semakin lama Mohan Kumar semakin percaya diri dengan aksinya karena tak pernah ketahuan. Total korbannya 20 orang, tapi polisi mencurigai ada 32 korban. Mohan Kumar ditetapkan sebagai serial killer. Mangsanya adalah wanita-wanita single berusia 20-an hingga 30-an dari keluarga miskin dan kasta rendah yang sangat ingin menikah. Mohan dengan memakai berbagai nama palsu, tampil bak pahlawan penuh cinta, merayu gadis-gadis itu dan berjanji akan menikahi mereka tanpa mahar. Dia akan mengajak wanita-wanita itu menikah di kota lain tanpa sepengetahuan keluarga wanita. Saat tiba di kota itu, mereka akan menginap di sebuah motel. Sebelum pergi ke kuil, Mohan akan meminta sang wanita untuk menelan pil KB yang sudah diisinya dengan sianida. Ini adalah senjata pamungkasnya, pil KB sianida. Begitu si wanita tewas, Mohan bergegas menjarah perhiasan dan uang si wanita dan segera kabur dengan bus. Itulah sebabnya Mohan Kumar tidak mau jauh-jauh melancarkan aksinya dari stasiun bus agar dia bisa segera melarikan diri dengan bus ke kota lain. Menurut Mohan, motifnya membunuh para wanita itu adalah untuk mengambil perhiasan dan uang mereka. Hasil jarahannya dipakainya untuk membiayai hidupnya dan kedua istrinya serta anak-anaknya yang dicintainya. Lalu dari mana Mohan mendapatkan sianida untuk melancarkan aksinya? Ternyata gampang saja. Dia mengaku sebagai tukang emas dan mendapatkannya dari sesama tukang emas yang memang selalu memakai sianida dalam mengolah emas. Mengapa kejahatan Mohan tidak terdeteksi hingga 5 tahun? Sebab Mohan menghabisi korbannya di kota lain, bukan di kawasan tempat tinggal korban. Selain itu, polisi juga terlalu cepat mengambil kesimpulan. Selama ini, korban-korban tersebut dianggap bundir dengan menelan sianida. Namun dengan hilangnya Anita dan adanya ancaman kerusuhan antar umat beragama membuat polisi mengusut kasus tersebut lebih serius sehingga akhirnya Inspektur Gowda bisa memecahkan kejahatan yang telah berlangsung 5 tahun itu. Mendengar kenyataan Mohan Kumar adalah serial killer, keluarga besarnya, kedua istri dan anak-anaknya awalnya tidak percaya. Mana mungkin, Mohan adalah suami dan ayah yang baik. Dia tidak pernah menyakiti istri-istri dan anak-anaknya. Dia sayang pada keluarganya, terutama ibunya yang selama ini telah membesarkannya tanpa kehadiran sang ayah. Mengapa orang sebaik itu tega menghilangkan begitu banyak jiwa? Tapi sesungguhnya Mohan tidak sebaik penampilannya. Terbukti kedua istrinya selama ini tidak tahu mereka telah diduakan. Masing-masing berpikir mereka adalah istri satu-satunya Mohan. Dan tak cuma itu kebohongan Mohan. Sejak 2003, ternyata dia diskors hingga jangka waktu yang tidak ditetapkan dari pekerjaannya sebagai guru SD. Sebabnya, karena dia sering absen mengajar dan terlibat kasus penipuan pinjaman bank dan pemalsuan dokumen. Pada tahun 2003, Mohan juga pernah dilaporkan ke polisi karena mendorong seorang wanita ke sungai sebab menolak lamarannya. Di pengadilan, Mohan Kumar yang percaya diri dan arogan bersikeras untuk membela dirinya sendiri tanpa bantuan pengacara. Di persidangan, dia menanyai polisi dan para saksi, membuat catatan-catatan dan membuka buku-buku hukum untuk mencari celah agar hukumannya dapat diperingan. Di penjara, dia juga tak henti mempelajari buku-buku hukum itu. Jaksa penuntut mengakui Mohan adalah orang yang cerdas. Bagi keluarganya, sepertinya Mohan juga sudah dianggap mati. Kedua istri dan anak-anaknya tidak pernah mengunjunginya lagi di penjara. Keluarga besarnya telah membakar seluruh fotonya. Mereka ingin selamanya menghapus Mohan Kumar dari memori mereka. Untuk semua kejahatannya, Mohan Kumar, si mantan guru SD yang beralih jadi serial killer, dijatuhi hukuman mati. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.